Saya Tifal Solesa melanjutkan Kompas Petang, Saudara. Polda Metro Jaya mengungkap materi konsultasi yang dilakukan Komandan Satuan Siber TNI pada Senin kemarin atas dugaan tindak pidana yang dilakukan founder Malaka Project Ferry Irwandi. Wakil Direktur Siber Polda Metro Jaya, AKBP Fian Yunus, menjelaskan dugaan tindak pidana yang dikonsultasikan pihak TNI adalah dugaan pencemaran nama baik terhadap institusi yang dilakukan Ferry Irwandi. Lebih lanjut, Fian menjelaskan pihaknya telah menyampaikan kepada otoritas TNI soal putusan Mahkamah Konstitusi yang melarang institusi untuk melaporkan dugaan pencemaran nama baik. Sehingga mengutip putusan MK itu, maka laporan harus dibuat atas nama pribadi. Mungkin ada hal lain? Dari sisi, kan menurut putusan MK kan, institusi kan nggak bisa melaporkan, harus pribadi kalau pencemaran nama baik. Kalau hasil tindak pidana Pak, tindak pidana yang diadukan oleh pihak TNI itu apa sih Pak sebetulnya? Kan itu Pak kalau tindak pidana yang diadukan pencemaran nama baik, ya. Terhadap institusi atau terhadap seorang institusi? Kok banyak saya mau ini ya? Institusi aja, institusi ya. Sebelumnya pada Senin sore, Mabes TNI melaporkan temuan dugaan tindak pidana yang dilakukan founder Malaka Project sekaligus pemengaruh atau influencer Ferry Irwandi ke Mapolda Metro Jaya Jakarta Selatan. Secara khusus, Komandan Satuan Siber TNI, Brigjen Juwinta Omboh Sembiring, mengungkit soal algoritma yang diungkap Ferry via akun media sosialnya. Untuk itu, menurut Juwinta, pihaknya sudah berupaya menghubungi Ferry, namun tidak bisa dihubungi. Hasil dari patroli cyber terdapat kami temukan beberapa fakta dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh saudara Ferry Irwandi. Sehingga atas dugaan tindak pidana tersebut kami akan melakukan langkah-langkah hukum. Oh, nanti dong, itu kan nanti kan ada penyidikan. Nanti biar kita lanjutkan. Saya pikir itu dulu saja. Nanti saja, kita nggak bisa. Kami coba handphonenya mati nggak bisa, staf saya hubungi, saya coba konsultasi karena dia berbicara masalah algoritma dan lain-lain. Saya sebagai Dandak Cyber juga memiliki hal seperti itu. Saya coba kontak, staf saya suruh tidak bisa. Itu aja. Terima kasih. Menanggapi ancaman pidana yang akan dilaporkan TNI ke polisi, founder Malaka Project Ferry Irwandi menyatakan kesiapannya menghadapi segala proses hukum yang ada. Perihal dirinya yang tidak bisa dihubungi pihak TNI, Ferry mengaku aneh karena nomornya masih bisa diakses pihak wartawan. Dalam pernyataannya, Ferry juga menegaskan dirinya tidak akan terintimidasi oleh laporan itu. Dan soal tidak bisa dihubungi, saya juga tidak mengerti. Semua wartawan bisa sangat mudah menghubungi saya walaupun nggak pernah minta nomor saya. Dan nomor saya juga udah tersebar di mana-mana. Dan saya harus konfirmasi pesan atau apapun nggak pernah sampai ke saya. Jadi itu aja sih. Dan kalau misalnya tindakan ini dianggap bikin saya takut, khawatir, cemas, tidak Pak. Saya akan jalani, saya nggak akan play victim, rengek-rengek, tidak. Gitu. Kalau memang mau diproses hukum, ya ini kan negara hukum, kita jalani bersama gitu. Menanggapi temuan dugaan tindak pidana terhadap Ferry Irwandi, aktivis HAM Usman Hamid menyebut tindakan TNI sudah di luar tugas pokoknya sebagai penjaga keamanan negara. Mengenai ancaman siber yang diselidiki TNI, seharusnya menurut Usman adalah ancaman terhadap pertahanan, sehingga ia menilai tindakan TNI yang melaporkan Ferry adalah bentuk ancaman kebebasan berekspresi. Saya kira tindakan itu adalah tindakan yang tidak sepatutnya dilakukan
karena berada di luar tugas pokok dan fungsi dari TNI. TNI itu adalah alat negara untuk melaksanakan kebijakan di bidang pertahanan, bukan urusan keamanan dalam negeri, bukan urusan tindak pidana seperti yang mau diarahkan pada Ferry Irwandi. Kalaupun kita mau berbicara tentang ancaman cyber, seperti yang dimaksud oleh Komandan Satgas Cyber Mabes TNI, maka ancaman cyber yang dimaksud adalah ancaman cyber pertahanan atau cyber defense, bukan ancaman cyber segala ancaman. Kalau begini caranya, ini namanya ancaman terhadap kebebasan berekspresi. Meski baru bersifat konsultasi, Mabes TNI menegaskan tetap akan melakukan upaya hukum terhadap Ferry Irwandi berdasarkan temuan sejumlah fakta atas dugaan tindak pidana. Lalu tepatkah langkah TNI ini dan apa dampaknya terhadap kebebasan berekspresi bagi masyarakat sipil? Kami diskusikan ini bersama mantan Kepala Badan Intelijen Strategis Soleman Ponto dan bergabung pula bersama kami peneliti senior Posdem Ferry Amsari. Selamat sore dengan Tifal semuanya, apa kabar? Selamat sore. Terima kasih semua sudah bergabung bersama kami. Bung Ferry, begini, walaupun kemudian konsultasi dari pihak TNI merasa ada dugaan tindak pidana di situ, kalaupun kemudian dari institusi akan melaporkan secara hukum, prosedurnya harus gimana? Ya, pertama aneh juga ya, kepolisian merasa terancam dengan apa yang disampaikan oleh Ferry Irwandi. Sepertinya militer kita ya terancam dan melaporkan melalui pihak kepolisian. Menurut saya memang TNI juga perlu membaca Undang-Undang Dasar ya, bahwa warga negara Indonesia itu dijamin haknya untuk berpendapat. Nah, kalau pendapat saja kemudian dianggap sebagai kriminal, itu kan juga aneh. Apalagi perlu dipahami bahwa Ferry Irwandi itu kan menyebarkan informasi. Penyebaran informasi seperti itu dilindungi di pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi, menyebarluaskan informasi itu dalam berbagai media yang mereka miliki. Itu kata Undang-Undang Dasar. Apalagi saya sepakat dengan pernyataan Bang Usman Hamid tadi bahwa tugas pokok TNI ada di pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu dalam ruang pertahanan negara. Nah, ruang kemudian sipil itu sama sekali tidak boleh disentuh oleh militer. Militer tidak boleh kemudian dalam konteks kemerdekaan berpendapat warga negara, melaporkan warga negara itu kepada kepolisian, untuk kemudian dijadikan kriminalisasi. Bagi saya ini kriminalisasi terhadap warga negara, bukan urusan TNI untuk sektor keamanan ya. Urusan TNI itu sektor pertahanan. Nah, Pak Soleman juga ada pernyataan dari Bung Usman bahwa ini sudah di luar dari tupoksinya TNI soal urusan pertahanan dan keamanan negara. Kalau menurut Anda? Oke, begini. Saya pertama dulu sepakat dengan Pak Ferry Amsari bahwa untuk menyatakan pendapat itu adalah hak segala bangsa, hak segala orang. Ya. Namun pertanyaannya pendapat yang bagaimana yang boleh disampaikan? Kalau pendapat ini dapat mengakibatkan bercerai-berainya bangsa ini, apakah iya boleh? Yang pertama, kalau pendapat itu mengandung fitnah, apakah itu boleh? Nah, kan itu pertanyaannya. Nah, TNI sekarang ini yang dia sampaikan itu karena merasa difitnah. Dengan apa? Ini saya baca. Karena kebetulan saya juga mencatat beberapa pernyataan dari Ferry ini. Yang pertama ya, tanggal 28 Agustus Instagram. Yang ditulis Ferry itu apa? Panjang sejarah, darurat militer selalu hadir dengan janji menstabilkan keadaan. Tapi faktanya kebebasan sipil dibatasi, oposisi ditindas, media disensor. Tanggal 28. Tanggal 29. Benar itu. Bentar, tanggal 29. 2004 ditulis lagi. Jangan sampai negara ini jatuh pada darurat militer. Kalau sampai terjadi, kebebasan sipil akan hilang dan kekuasaan penuh ada di tangan mereka yang memegang senjata. Tanggal 31,
update terkini. Darurat militer hari ini Oke. bisa kita cegah. Terima kasih kerja keras dan kerjasama. Baik. Tanggal Oke. sebentar lagi, satu lagi. Tanggal 5 September, Instagram, darurat militer hari ini bisa kita cegah. Terima kasih atas kerjasama. Baik. Pertanyaan saya, apakah ada kerja darurat militer? Oke. Nah, Oke. itu Ya, masalahnya. pertanyaan saya juga yang disampaikan Ferry itu fakta sejarah, kebenaran opini, kebenaran pendapat. Di mananya pernyataan Ferry itu menyebabkan pecah belah negara ini? Nah, Sektor darurat- mana yang disebut pelanggaran pertahanan itu? loh, kan Nah, tidak ini bisa. kan pernyataan-pernyataan konyol. Misalnya pernyataan Ferry bahwa darurat militer itu akan menyebabkan militer akan lebih dominan dan itu sangat berbahaya. Itu benar. Kajian konstitusi mengatakan itu benar, gitu ya. Militer itu bahkan tidak boleh bersentuhan dengan ruang sipil. Urus kalau ada serangan dari luar ke dalam. Kalau kemudian soal kedudukan sipil, kedaulatan sipil, nggak boleh militer ikut campur. Kalau nggak kacau negara ini. Jadi pernyataan-pernyataan Ferry itu benar, fakta semua itu. Secara keilmuan maupun secara kesejarahan. Oke. Bentar, Pak. Bukan itu kan pendahuluannya. Yang jadi masalah itu di sini disebut darurat militer hari ini kita bisa cegah. Pertanyaannya di mana darurat militer itu? Ya, kalau tidak Ada nggak terjadi darurat militer? Ya, kalau tidak terjadi darurat militer, berarti ya tidak ada permasalahan dengan pernyataan Nah. Ferry. Apa masalahnya? Nggak, masalahnya dia menuduh bahwa ada darurat militer. Masalahnya Nah. militer tersinggung bahwa Nah, iya. darurat militer itu adalah Itu urusan fitnah, militer. kan? Itu yang salah, militernya yang salah. Jadi militer merasa darurat militer itu hanya urusan militer, itu urusan sipil juga. Oke, Urusan sorry, saya harus potong di situ karena biar kita harus jelas juga nih mengukur mana yang bagian untuk menjaga pertahanan dan keamanan negara. Kalau menurut Anda, Pak Soleman, bagian mana yang harus dijaga bagian itu? Ya itu tadi pernyataan-pernyataan bahwa darurat militer hari ini sudah kita bisa tiadakan. Pertanyaannya mana darurat militer? Pak Soleman, siapa Ya, yang kan itu. mengadakan darurat militer? Emang militer yang mengadakan darurat militer? Ya pelaksananya kan darurat militer kan tentara. Itu yang Anda Nah, iya. salah. Ya itu. Penentu kedaulatan darurat militer itu adalah melalui presiden. Presiden itu presiden sipil. Jadi kalau kemudian yang disalahkan tidak terjadi darurat militer, itu ya presiden. Nah, Kenapa militer yang tersinggung? loh ya jelas Pak, kan Oke. ada darurat sipil, Ya memang ada darurat militer, kan itu. Pak Sulaiman, sejak kapan penentuan darurat itu. militer itu adalah kejahatan? Lah, kan dibilang kejahatan di situ dibilang. Ya sekarang saya bilang darurat militer gagal. Emang itu kejahatan? Lah darurat sekarang dibilang hari ini kita pertanyaannya mana ada darurat militer, kan itu masalahnya. Oke. Ya, kalau tidak ada darurat militer, ngapain militer Oke, saya coba tengahin dulu nih. Karena begini. Militer Oh, ini bukan oke. militer. Ya itu kan menuduh militer. Oke, mengadakan- gini, Pak Soleman, itu, karena itu kan dugaannya kan masalahnya. dugaan pencemaran nama baik, tapi ini- pada akhirnya kan Dugaannya menjaga. pencemaran nama baik. Oke, sorry Pak Soleman begini. Pencemaran nama baik siapa Pak Soleman? Ya, tentara Bapak lah. salah tuh. Baik. Pak Soleman, saya mau bertanya nih, karena kan sekarang dugaannya adalah pencemaran nama baik institusi, tapi kemudian ada kaitan dengan masalah pertahanan dan keamanan negara. Jadi yang mana yang benar nih sebetulnya? Bagi saya itu tadi bilang bahwa tentara itu karena disebut bahwa itu seakan-akan ada di situ. Ini negara kita kan hanya melihat kalau ada kudeta militer ya tentara, iya sudah pasti ini ada tentara ya disitulah. Nah, ini salah lagi nih. Nah, gimana tuh Bang? Ini salah paham. Jadi darurat militer itu bukan pernyataan kudeta tentara. Jadi salah tuh Pak Soleman. Darurat militer itu memang diatur juga. Kalau kemudian negara memang dalam keadaan tertentu yang perlu diumumkan darurat militer. Ferry benar, dalam fakta sejarah darurat militer itu lebih banyak menghilangkan hak-hak sipil. Pernyataan bahwa sekarang berhasil mencegah darurat militer itu biasa saja. Oke.
Jadi karena presiden lah yang akan menentukan sebagai penguasa tertinggi mau darurat sipil kah, mau darurat militer kah. Oke. Jadi harus dipahami ini baik-baik konteksnya. Oke. Tidak ada itu menyinggung militer begitu ya. Terakhir, Karena- Pak Soleman, begini, karena kan dari pihak Polda Metro Jaya juga sudah menjelaskan bahwa secara institusi tidak bisa disampaikan laporan ini, harus secara pribadi. Kalau begitu, siapa yang dirasa bisa untuk mengadukan dugaan pencemaran nama baik itu menurut Anda, Pak Soleman? Ya silakan aja tanya, kan Polda lebih tahu masalah hukumnya. Kan Ya. di situ. Kan sekarang tentara itu hanya membawa ke Polda ini ada begini. Bagi kami itu adalah pencemaran nama baik. Ya silakan bagi Polda seperti apa urusannya dia. Bung Ferry Tapi- gimana Bung Ferry? Tapi ini Ya. untuk diketahui, bagi tentara itu adalah pencemaran nama baik. Kalau dianggap tidak ya terserah. Oke, Bung Ferry. Kan kita juga Singkat saja Bung Ferry, menyampaikan. terakhir. Kan begitu. Delik pencemaran nama baik itu delik terhadap orang. Nggak mungkin juga nama baik itu nama baik institusi itu nggak ada. Emang Baik. institusi merasa terhina, lalu institusi menjelaskan di depan pengadilan kami institusi militer merasa terhina, nggak ada. Institusi itu bukan manusia. Oke. Jadi jangan dibawa ke perasaan, itu salah betul di dalam konsep pemidanaan. Oke, Bung Ferry, Pak Soleman Ponto, terima kasih banyak sudah berbagi pandangan bersama kami. Selamat sore semuanya. Ya. Terima kasih.